Jika Madura ada karapan sapi dan Minang punya pacu Jawi, Sumbawa juga punya. Namanya Barapan Kebo. Atraksi budaya masyarakat Sumbawa di Nusa Tenggara Barat tak kalah menariknya dengan yang dimiliki daerah lain. Barapan Kebo adalah salah satu contohnya. Barapan Kebo merupakan suatu tradisi khas yang dimiliki masyarakat agraris di Sumbawa yang hingga kini masih tetap dirawat. Hidupnya ada di keseharian suku yang berjuluk Tau Sabalong Samalewa, Samawa, tersebut. Arena balapan setiap pekannya diadakan berpindah-pindah dan digilir di setiap desa atau kecamatan. Tergantung dari kesiapan panitia penyelenggaranya. Seperti biasa, kerbau-kerbau tangguh telah disiapkan oleh si pemilik kerbau yang akan ikut sebagai peserta dalam perlombaan itu. Sepasang kerbau disatukan dengan noga yang menempel di pundak kerbau. Noga adalah kayu yang dipasang di pundak kerbau, sehingga dua kerbau jadi satu, lengkap dengan tali kekang di lehernya. Ada juga kareng, terbuat dari kayu yang berbentuk segitiga dan menyerupai huruf A, tempat di mana seorang joki berdiri dan memegang tali kendali. Seorang joki juga dilengkapi dengan mangkar yang terbuat dari kayu kecil sebagai cambuk untuk memukul kerbau agar bisa berlari kencang. Siapa yang tercepat, maka dialah yang akan jadi pemenangnya. Bukan hanya itu, seorang joki juga harus mampu mengarahkan kerbau aduannya agar bisa menyentuh saka. Yakni sepotong kayu yang ditancapkan di tengah ujung petak arena sebagai penanda garis finish. Menurut cerita, dulu Barapan Kebo menjadi semacam permainan tradisi rakyat Sumbawa yang dilakukan di musim penghujan untuk menghibur diri. Biasanya acara ini digelar di saat musim tanam padi. Barulah sekitar belasan tahun lalu diadakan setiap pekan, kadang sebulan sekali. Untuk kegiatan yang digelar oleh pemerintah daerah dimulai sejak 2 tahun yang lalu. Sementara karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya, final diadakan di eks-kota Karesidenan, Pamekasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga, atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada 2 versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lain. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter dan lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Tak hanya perlombaan, karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Bahkan status sosial pemilik sapi karapan terangkat jika sapinya menjadi juara. Pasalnya, hewan ini sering dijadikan bahan investasi dengan cara dilatih dan dirawat sebelum bertanding. Dengan begitu, sapi karapan akan menjadi sehat, kuat, dan bisa memenangi perlombaan. Biaya seekor sapi karapan cukup besar. Bisa sampai 4 juta rupiah per pasang untuk makanan maupun pemeliharaan lainnya. Seringkali sapi karapan diberi aneka jamu dan puluhan telur ayam per hari, terutama menjelang diadu di arena perlombaan. Lomba karapan sapi terdiri dari beberapa jenis, mulai dari karapan kecil tingkat kecamatan, hingga karapan tingkat karesidenan yang diikuti oleh para juara tiap wilayah dan menjadi puncak acara. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan. Tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi. Serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Sebelum karapan sapi dimulai, pasangan-pasangan sapi diarak mengelilingi arena pacuan dengan iringan gamelan Madura. Selain untuk melemaskan otot-otot sapi, proses ini menjadi arena pamer keindahan pakaian dan hiasan dari sapi yang berlomba. Setelah parade selesai, barulah pakaian dan seluruh hiasan dibuka. Setelah itu, lomba pertama dimulai untuk menentukan klasemen peserta. Pada babak ini, peserta akan mengatur strategi agar sapi pacuan mereka masuk ke kelompok atas, agar pada babak selanjutnya, penyisihan bisa berlomba dengan sapi pacuan kelompok bawah.
Kemudian ada babak penyisihan pertama, kedua, ketiga, dan keempat atau babak final. Dalam babak penyisihan ini, permainan memakai sistem gugur. Jadi, sapi-sapi pacuan yang sudah kalah tidak bisa mengikuti pertandingan babak selanjutnya. Sedangkan sapi pacuan yang menjadi pemenang akan berhadapan lagi dengan pemenang dari pertandingan lainnya. Begitu seterusnya hingga tersisa satu sapi karapan sebagai pemenang. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekadar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Itulah perbedaan antara barapan kebo, tradisi unik di Sumbawa dan karapan sapi. Tradisi khas masyarakat Madura. Semoga informasinya bermanfaat untuk penonton setia channel ini.